Halo semuanya, aku Rifa Fikriata dengan NIM 20240411076 dari kelas Daslo Komik. Dan di sini itu aku mau jelasin satu kasus yang berhubungan dengan fallacy. Nah, fallacy yang aku ambil itu abuse of percentage. Dan yang aku ambil adalah kasus klaim vaksin COVID-19 yang menyebabkan lebih banyak kematian. Dan sebenarnya itu benar nggak sih? Nah, berawal dari sebuah konten di media sosial yaitu Natural News Chemical Violence yang menyebutkan bahwa hampir 1 juta kematian di antara yang divaksin di Inggris antara Juli 2021 dan Mei 2023 itu dibandingkan dengan 61.000 orang di antara yang tidak divaksin. Nah, distribusinya apa sih sebenarnya fallacy ini? Nah, distribusi ini kemudian dipakai untuk membenarkan argumen bahwa vaksinasi yang justru lebih berbahaya daripada yang tidak divaksin. Analisa fallacy-nya adalah penggunaan mengutip angka mutlak tanpa melakukan normalisasi pada basis populasi yang sangat berbeda, yakni jumlah orang yang divaksinasi jauh lebih besar daripada yang tidak divaksin. Nah, akibatnya, kesan implisitnya adalah kematian lebih banyak yang antara divaksin dan tidak divaksin, di mana itu membahayakan. Padahal, jika dihitung itu per 100.000 orang, kelompok non-vaksinasi justru memiliki angka kematian yang lebih tinggi. Kemudian itu menjadi presentasi yang menyesatkan, seolah-olah vaksinasi itu merugikan, padahal enggak. Tetapi ini cuma file lain atau denominator menggunakan presentase absolut, tanpa perangkat statistik yang benar. Dimana ini abuse of percentage. Nah, jenisnya tuh ada yang pertama di sini itu penggunaan misleading percentage, membandingkan angka absolut tanpa melihat normalisasi ukuran populasi. Terus yang kedua itu ada misleading normalization, yaitu membuat kesan keliru dari kota yang tidak tersadarkan. Terus yang ketiga itu ada false accuse atau implicit, di mana menyeratkan hubungan sebab akibat antara vaksin dan kematian yang padahal itu tidak benar. Nah, terus kita lanjut ya ke implikasi untuk uses and abuses of percentage. Jadi yang pertama itu salah tafsir presentase atau misleading. Nah, menggunakan angka mutlak seolah-olah lebih bermakna daripada saat memakai presentase yang normal, dimana itu dilebih-lebihkan ya, atau hiperbola. Jadi bisa menyesatkan opini publik, dimana publik itu jadi berpikir kalau vaksin itu berbahaya dan bisa menyebabkan kematian yang padahal itu enggak ya guys. Terus yang kedua itu kesalahan dalam komunikasi data. Informasi statistik itu harus disampaikan dalam konteks actualized percentage. Contohnya itu kematian vaksin versus non-vaksin harus diukur per 100.000 orang. Jadi sama-sama 100.000 dan 100.000, nggak boleh yang satu itu misalkan 100.000, yang satu itu 120.000. Itu nggak boleh guys, karena itu nggak fair artinya. Terus yang ketiga itu bahaya pemberitaan yang keliru. Klaim seperti ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap vaksin, atau padahal sebenarnya metode statistik yang keliru lah yang menjadi masalah. Jadi kita nggak boleh menggiring opini publik atau memberitahu berita yang belum pasti. Itu bisa jadi bom waktu. Terus gimana sih cara menghindari kesalahan ini? Nah, aku nih punya beberapa cara untuk menghindari kesalahan ini. Yang pertama itu selalu periksa basis populasi, bandingkan presentasi dari setiap kelompok, bukan jumlah mentah. Jadi presentasi dari setiap kelompok itu harus persis ya guys. Kayak misalkan nih kita mau membandingkan 4 kelompok, jadi harus kayak 4 ini harus ada 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang gitu. Terus gunakan istilah percentage point ketika membahas perubahan relatif. Jadi kita harus gunain perubahan relatif dengan istilah percentage point. Terus yang terakhir itu sajikan data yang lengkap. Misalnya 20 kematian per 100.000 orang non-divaksin versus 10 per 100.000 orang divaksin. Jadi kita nyediain data itu dari dua pihak, jadi nggak boleh satu. Misalkan yang mau kita bahas itu sebenarnya vaksin versus non-vaksin, berarti kita harus nyediain data yang vaksin versus non-vaksin gitu. Terima kasih semuanya.